tantangan YouTube, tantangan bikin konten, tantangan channel. Berdasarkan konten gue terakhir yang sebelumnya tuh soal nge-review musik channel gue sendiri. Nah di situ kan ada bagian partnya bahwa perjalanannya itu nggak bakalan enak, akan ada tantangan atau challenge atau sesuatu yang memang harus gue beresin. Nah di sini lebih ke breakdown aja yang tadi, karena kebetulan di yang kemarin kan udah sempat gue sebut gue bakal bahas di yang berikutnya. Kira-kira apa aja sih yang jadi concern utamanya buat gue dalam hal membuat karya ini? Ini lebih ke sharing sebenarnya. Selama sebulan, trying to be consistent on YouTube. Gue tahu mungkin belum terlalu signifikan. Kalau misalnya sebulan apa sih yang udah didapat, belum lah. Baru juga paling berapa konten ya? 8 konten ditambah 4 lagi yang lagi berjalan, berarti 12, sama ini sekarang 13. Standarnya masih jauh sebenarnya, 50 lah at least. Gue ngelihatnya kayak momen yang pas aja buat sesama yang memang baru memulai sekarang, karena semangatnya tetap menurut gue itu semangat berkarya, semangat karya. Jadi nggak selayaknya baru sebulan dan baru berapa belas konten kita udah nyerah. Masih panjang perjalanannya dan memang nggak tahu kemana pada akhirnya. Konten yang sekarang dibuat lebih ke ngingetin aja tentang realitanya. Realita yang bisa kebaca dari kita yang baru. Dan mau baru ataupun mau lama, itu udah pasti ada masalah-masalah yang timbul karenanya. Apa istilahnya? Kadang-kadang kita punya beban tuh kadang-kadang mesti di-share. Ada beberapa yang gue bilang kayak misalnya tantangan atau challenge, ya kita share aja di sini. Karena di balik hal yang baik, tetap ada tantangan yang sering bikin kita down, sering bikin kita patah semangat, sering bikin kita kehilangan arah. Dan perkataan gue hari ini itu pastinya akan menjadi pacuan buat gue. Karena kalau misalnya kemudian besok gue udah nggak upload konten lagi, berarti percuma nih omongan-omongan gue sekarang. Keindahan atau misalnya kesuksesan atau keberhasilan itu baru bisa kita nikmati kalau emang prosesnya udah kita lewatin. Nah yang membuat berat atau enggak adalah sebenarnya kan apakah kita enjoy atau enggak mengerjakannya, yang which is mungkin disitulah faktor yang namanya passion itu berperan. Passion juga bukan passion per se sih, sebenarnya kayak apa yang kita kerjain, yang memang kita mau kerjain dan kita nyaman atau enggak mengerjakannya gitu. Sebenarnya kan prinsipnya itu aja. Gue tahu itu emang klise, tapi ya apalagi yang bisa nguatin sebenarnya selain hal-hal yang klise gitu. Kenapa hal-hal tersebut bisa menjadi klise? Karena memang proven dan menjadi pegangan banyak orang, karena well known, it's gonna be works. So there's nothing wrong with cliche. Kita bahas yang pertama, tantangan jumlah channel 2021. 2020 sih sebenarnya datanya gue. Lu bisa cek sendiri dan koreksi kalau gue salah. Karena mungkin gue gak ada waktu untuk nyari dan capture. 37 juta channel, benar gak ya? And we have to compete with all of that. 37 channel. Banyak. Tapi ya let's say 200 juta penduduk Indonesia, 37 itu berarti berapa persennya tuh? Sekitar 16% lah. Dan videonya sudah banyak. Itu baru channelnya kan, kalau videonya kan bisa lebih banyak lagi.
Mungkin per hari ada 500 jam upload. Dan kita harus compete sama itu. Itu tantangan. Itu challenge. Udah jelas. Misalnya kayak sekarang gue pakai bahasa Indonesia terus, berarti ya targetnya ya 200 juta. Rakyat Indonesia itu 100 juta atau bahkan 50 juta yang nonton kita gitu. Sebenarnya target kita kan 1 juta tapi loyal gitu. 1 juta penonton tapi loyal sama setiap video kita gitu. Achieve nggak? Nggak tahu. Cuman udah ada buktinya kan yang achieve. Dan keuntungan kita sebenarnya karena udah ada role modelnya. Sudah ada yang mencapai hal itu dan kita tinggal lihat. Lalu yang kedua, sulit untuk menjadi unik. Karena semuanya udah ada yang mulai. Lo mau bikin apa? Lo mau bikin niche sendiri atau lo mau bikin niche yang sangat spesifik gitu. Either pada akhirnya nggak ada yang nonton karena terlalu spesifik dan tidak menarik. Misalnya, lu mau bikin unik nih, belum pernah dibahas bagaimana menulis di Notepad. Notepad PC. Unik, belum pernah ada yang bahas. Tapi apakah menarik? Ya tentu saja tidak. Jadi cukup tricky. Sementara kalau yang unik, yang menarik, udah banyak yang bikin. Tapi apakah itu akan benar-benar jadi masalah? Belum tentu. Karena kalau kita merunut dari yang Panji Pragiwaksono bilang, misalnya sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, ada faktor penentunya sebenarnya. Salah satunya yang bisa jadi andalan tuh kayak yang beda apa? Ya kita sendiri yang beda. Gua dengan guanya adalah beda, lu dengan elunya juga beda. Dan beberapa orang lain juga dengan caranya sendiri ya beda gitu. Cuman apakah itu cukup? Ya along the way kita akan lihat ada apa lagi yang bisa kita explore untuk lebih berbeda walaupun yang kita bahas sama. Terus yang ketiga, kualitas standar yang udah naik. Seperti gini misalnya. Dulu kita masih bisa bikin video 480p terus kita taruh di YouTube. Gue rasa sekarang standarnya udah di 1080 minimal untuk bikin video YouTube. Nah, standar yang naik itu juga berarti standar yang lainnya juga akan ikut naik. Kayak misalnya audio udah nggak bisa kita asal-asalan. Lalu kemudian, tapi bukan berarti mahal ya. Atau misalnya dari nge-layout atau dari gearnya mungkin beberapa orang udah naikin apa namanya? Udah naikin levelnya. Nah, jadi standar itu pun akan ikut naik. Dan kita memulai pada saat standarnya udah tinggi. Buat semua ini, buat yang mulai tahun ini. Jadi we have to raise the bar. We have to scale up our game level. Minimal sih menuhin cukup aja. So jadi masih ada harapan di hal itu juga. Banyak gear-gear sekarang apalagi terutama HP yang udah mumpuni untuk apa namanya? Untuk menuhin kualitas itu. Kualitas minimum itulah. Dan tantangan yang keempat. Ada yang lain yang tingkat persaingannya sama YouTube juga cukup kuat. Gua mention lagi yang namanya TikTok. Kenapa? Ada yang bilang kan kalau TikTok itu kuncinya ada di 3 detik pertama. 3 detik pertama nggak hook sama penontonnya, pasti nggak ditonton. Yang dulu sebenarnya biasanya kalau YouTube bicaranya kan 3 menit awal nggak bisa nge-guide penonton, ya penonton nggak akan bertahan di video lu. Termasuk mungkin di gua juga, kesalahan-kesalahan gua di video sebelumnya mungkin. Yang terlalu biasa aja, yang terlalu pengen nyantai, pengen casual, yang ternyata enggak. Nah akhirnya, orang yang biasa menonton dengan patokan 3 detik tadi, dibawalah misalnya ke YouTube. Sehingga bisa jadi, ya mungkin nggak akan terlalu tragis jadi 3 detik. Misalnya jadi berkurang 30 detik pertama nggak bisa menjual, ya akhirnya di skip.
Is it possible? I think it's possible. Nah, terus yang kelima, YouTube berhak memonetize video-video yang belum join di YouTube Partner Program. Dan itu semua akan masuk ke rekening YouTube lah, istilahnya kasarnya gitu. Walaupun katanya akan dibagikan kalau misalnya persentasenya akan dibagikan kalau kita udah monetize. Tapi dari 5 itu sih sebenarnya, dari 5 yang tadi gue sebutin, yang menurut gue cukup mengganggu, bukan cukup mengganggu ya, cukup membebani lah gitu. Gue rasa sih ya itu tantangan aja. Padahal apapun, semuanya tuh emang udah naik levelnya. Semua industrinya udah bergerak, benar-benar maju, dan kita hanya berusaha untuk tidak ketinggalan. So, kalau misalnya memang kita nggak mau ketinggalan, kadang-kadang kita harus mulai sekarang juga. Dalam hal apapun. Konten kreator sekarang sama konten kreator 10 tahun yang lalu, apakah sekarang lebih mudah atau waktu itu lebih mudah? Mungkin tidak juga. Bisa jadi yang dulu juga sebenarnya tidak mudah karena belum proven. Tapi ada beberapa yang pengen gue highlight sebenarnya di sini. Gue ngejalanin yang namanya progres. Apakah gue akhirnya akan hilang di tengah jalan? Baik itu mungkin karena faktor internal atau faktor eksternal. Tapi kalaupun misalnya gue tetap konsisten dan kemudian yang gue pengen itu akhirnya tercapai, berarti progres itu sudah dilewati dengan baik. Sama aja sebenarnya. Lu mau jadi apapun juga, ya tinggal progresnya udah sampai segimana. Sudah sampai sejauh mana. Kita masih tetap konsisten atau enggak? Apakah kita kemudian menyerah di tengah jalan atau enggak? Yang kedua yang gue highlight itu adalah yang bisa gue share sebagai sama-sama orang yang berkarya di YouTube di tahun 2021. Viral nggak penting, gue nggak pengen viral. Maksudnya gimana? Viral yang sebenarnya nggak relate dengan keseluruhan konten yang gue bikin. Viral lah memang di konten yang biasa kita buat. Yang isinya juga itu. Jadi viral langsung recognize aja gitu kalau memang emang niche-nya di situ atau emang bahasannya di situ. Dan yang pasti bukan viral karena kasus. Dan gak usah ngejar viral sih sebenarnya. Karena viral itu nggak menjamin everlasting. Orang datang di satu viral itu lalu kemudian nggak datang ke video-video yang lain juga ngapain? Yang kita harapkan adalah sebenarnya punya orang-orang yang memang bisa kita share dan memang mau untuk mendengarkan share-share kita gitu. Jadi nggak viral tapi stabil, itu jauh lebih bagus. Gua nggak viral tapi yang nontonnya misalnya satu video 100.000 aja. Atau 500.000 aja gitu. Stabil gitu. Ya udah, nggak perlu viral. Yang terakhir sih sebenarnya gue cuma pengen bilang ya, sama ini gue bilang bukan dalam arti menasehati ya, cuman kayak hopefully bisa ngasih kekuatan dalam konteksnya karya di sini di YouTube. Ya ingat tujuan awal masing-masing aja dan ngejalaninnya tetap dengan fun, dengan tetap menyenangkan. Ada momen-momen mungkin kita pusing, aduh mesti bikin materi apa lagi gitu. Atau akhirnya waktu kita banyak tersita atau sangat tersita untuk menyiapkan sebuah konten video yang belum tentu ditonton orang banyak. Tapi kita menikmati hal itu karena kita menjalani prosesnya dengan baik. So jadi ya, mari kita berkarya.